Halo semuanya, perkenalkan kelompok kami akan memaparkan materi pada sesi toksikologi industri hari ini. Kelompok kami beranggotakan Farisa Fitriani, Fitria Suci, Nafiri Agustiani, Sarah Henakova, dan Syifa Nindita. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kasus yang telah kami temukan sebelumnya. Yang akan kami bahas adalah 5W1H, regulasi dan rekomendasi yang tepat untuk kasus. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai 5W1H. Kasus yang kami angkat adalah kasus keracunan gas hidrogen sulfida dari sumur bor PT SMGP yang terjadi pada Senin 25 Januari 2021 pukul 12.00 WIB di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik, Marapi, yang melibatkan PT SMGP dan menyebabkan 5 orang warga meninggal dan 46 orang dirawat di rumah sakit. Kasus ini disebabkan karena adanya human error yang sebelumnya tidak melakukan peninjauan langsung akan bahaya, seperti ditemukan adanya pelanggaran prosedur, peralatan dan instalasi penunjang yang belum siap atau lengkap, lemahnya koordinasi antar tim pelaksana kegiatan, serta kompetensi personel pelaksanaan kegiatan yang tidak memadai. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai petunjuk menghindari gas berbahaya juga menyebabkan banyaknya masyarakat sekitar yang menjadi korban dari kasus ini. Kejadian ini terjadi berawal pada Senin 25 Januari 2021 pukul 11.30 WIB ketika dilakukan persiapan pembukaan sumur SMP T02 untuk commissioning PLTP unit 2 dengan kekuatan 15 mW. Tim WLTES mulai membuka sumur SMP T02 pukul 12.00 dan muncul kepulan fluida berwarna gelap dari ujung silencer serta bergerak secara horizontal ke area sawah dan ladang selama 3 menit. Kemudian muncul uap panas bumi berwarna putih yang mengalir secara vertikal. Sekitar 10 menit kemudian, salah seorang warga menerobos masuk ke area WLTES dan meminta sumur ditutup karena ada sejumlah orang jatuh pingsan di area sawah. Setelah dilakukan investigasi, ada kemungkinan pipa yang tidak menyambung atau ada lubang dan celah yang menyebabkan gas H2S bocor. Saat kejadian, seluruh alat gas detektor yang ditempatkan tidak mendeteksi adanya gas H2S. PT SMGP segera menghentikan kegiatan well discharge dan melakukan evakuasi warga yang terdampak. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 8868/2020 tentang pelaporan dan investigasi kejadian berbahaya dan kecelakaan panas bumi, kasus ini dikategorikan sebagai kejadian berbahaya kategori berat dan kecelakaan panas bumi kategori cedera. Pembahasan selanjutnya adalah regulasi. Menurut PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang menyatakan bahwa setiap usaha yang memberikan dampak ke lingkungan wajib memiliki AMDAL. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3, syarat-syarat ketiga diantaranya mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara, dan getaran. Selanjutnya ada sistem monitoring H2S yang dilakukan untuk mengetahui adanya paparan gas H2S pada suatu area tertentu sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan ketiga yang berkaitan dengan bahaya gas tersebut. Sistem monitoring H2S dilakukan menurut PP nomor 39 tahun 2006 di mana monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Bahasan yang terakhir adalah rekomendasi dari kelompok. Rekomendasi yang pertama adalah memperhatikan AMDAL UKL UPL sebelum menjalankan proyek di suatu wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012. Rekomendasi yang kedua adalah mendorong stakeholder terkait untuk melakukan penyelesaian masalah keselamatan dan kesehatan masyarakat untuk dilakukan perbaikan pada kondisi dan tindakan kerja yang tidak aman agar risiko keselamatan masyarakat dan kesehatan kerja dapat diminimalkan. Contoh yang pertama adalah pembinaan atau pelatihan keterampilan kepada masyarakat sekitar, dan yang kedua memperkerjakan karyawan sesuai dengan bidang kerjanya. Rekomendasi yang ketiga adalah menjalankan standar operasional yang meliputi aksi preventif dan persuasif.
Aksi preventif tersebut meliputi melakukan imbauan-imbauan, membuat rambu-rambu peringatan, dan memberitahukan masyarakat bahwa di lingkungannya terdapat sumur-sumur gas yang beroperasi. Tindakan persuasif meliputi bertemu dan mengarahkan masyarakat agar tidak mendekat pada pintu sumur, menyampaikan potensi bahaya hingga mengingatkan ada ancaman keselamatan jiwa manusia. Rekomendasi yang keempat, mempersiapkan pekerja dan warga untuk menjalankan prosedur evakuasi darurat yang meliputi pemasangan sirine, kegiatan simulasi tanggap darurat, sosialisasi mengenai zat dan bahaya dari gas yang ada, dan pemasangan polis lain. Rekomendasi yang kelima, memperkuat sistem monitoring seluruh peralatan pengeboran dan melakukan pengecekan secara berkala. Dan yang keenam, menyediakan emergency button agar saat terjadi kecelakaan seluruh kegiatan langsung dapat dihentikan.